Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Waktu Yesus berkata bahwa marilah kita pergi sebab dia yang menyerahkan aku sudah datang, sudah dekat. Yesus sedang bilang bahwa hanya ada satu jalan dari Getsemani waktu dia jawab ya kepada Bapa. Dan jalan itu menuju Golgota. Tidak ada jalan kembali. Dalam pergumulan yang luar biasa waktu dia berlutut di hadapan Bapanya, kitab Lukas mencatat bahwa bahkan peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran. Pergumulan yang luar biasa. Tapi setelah dia berdiri dan dia berkata, kalau ini kehendakmu Tuhan, aku akan melakukannya. Yesus tahu bahwa jalannya adalah salib. Nah, saya tidak tahu apa konsep saudara, apa pemahaman saudara tentang salib. Tapi izinkan saya bawa Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi sebenarnya di salib. Apa yang Yesus buat sebenarnya di salib. Kamu juga, Paulus bilang, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Yang pertama, Paulus bilang di salib terjadi pertukaran ilahi. Engkau yang mati dihidupkan karena dia yang hidup memilih mati bagi saudara. Sebenarnya pelanggaran saudara dan saya, bahwa karena pelanggaran itu saudara dan saya harusnya mati. Upah atau hukuman terhadap pelanggaran itu adalah mati. Tetapi Alkitab berkata, waktu Yesus mati di salib, pelanggaran saudara dan saya diampuni, dan yang harusnya mati adalah saudara dan saya digantikan dengan Yesus. Dia memilih mati supaya saudara dan saya hidup. Kalau itu kurang, maka ayat yang berikut Alkitab berkata begini, dengan bagaimana cara dia membuat saudara hidup kembali dan bebas dari pelanggaran itu, ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Surat hutang. Begini Bapak Ibu Saudara, waktu saudara buat pelanggaran itu menjadikan saudara orang yang berhutang. Dalam adat istiadat waktu itu, kalau saudara berhutang, maka akan dikeluarkan surat hutang. Persoalannya surat hutang ini tidak disimpan di rumah. Surat hutang ini ada papan satu di pasar yang khusus untuk menempel surat hutang, di mana di papan itu semua surat hutang ditempel di situ. Semua orang lewat dan mereka baca nama saudara. Apa yang Yesus lakukan? Dia datang dan dia ambil surat hutang ini, dia tarik turun dari atas papan ini, dan dia pegang kuat-kuat. Dia pikul salib itu, tapi surat hutang ini tidak lepas dari tangannya. Dia bawa surat hutang ini naik ke Golgota, dan di atas salib ini surat hutang itu dia pakukan di sana. Lalu dengan darahnya dia bayar surat hutang saudara dan saya, supaya saudara yang berhutang diampuni, lunas dibayar. Mungkin saudara lupa, tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang, yang dibayar hutangnya. Kalau saudara sadar ini, beribadah 2 jam di gereja tidak menjadi beban, sebab hutang saya sudah dibayar di salib. Saya berdiri melayani di sini setengah jam, main musik di sana setengah jam, mungkin doa puasa 1 jam, atau connect group 1 jam, tidak menjadi beban, sebab saya tahu diri bahwa saya ini dibayar hutangnya. Saudara mau balas dengan apa? Tidak bisa balas, sebab ini darah dan nyawa, tetapi dia bayar lunas. Supaya hari ini kita menyembah dia, hari ini kita beribadah, hari ini kita datang di salib itu untuk menemukan pemulihan di dalam dia. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.